Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, alhamdulillah masih berkesempatan pada hari ini kesempatan nikmat umur sehat walafiat ya insyaallah yang mana bisa kita gunakan waktu luang kita untuk melanjutkan belajar kita di ilmu Nahwu praktis kitab karya Ustadz Aceng Zakaria. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, kita kemarin masuk di pembahasan huruf-huruf nasab ya. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf yang menjadikan fiil mudhari. Ingat ya, fiilnya hanya mudhari menjadi mansub. Sebelum kita bahas ke huruf-hurufnya, kita perlu mengingat dulu ya. Kemarin untuk fiil mudhari itu yang mu'rab apa aja? Yang pertama, coba saya tanya Bumilani. Ya, Ustazah. Ya, fiil mudhari yang mu'rab itu yang pertama apa? Sahih akhir. Itu ya, Naam, Ustazah. cukup. Iya, Hasan. Barakallahu fiik. Kemudian, ya. Cukup, cukup. Oh iya. Berikutnya Umi Ida yang kedua. Eh, Mu'tal ya Ustazah. Mu'tal Ya, akhir. akhir. Tayyib, Hasan. Berikutnya Umi Tri yang ketiga, fiil mudhari yang ketiga. Ustazah. Fiil mudhari yang ketiga. Mm-mm. Majzum ya Ustazah. Bukan. Yang pertama tadi adalah fiil mudhari sahihul akhir, yang huruf terakhirnya huruf sahih. Yang kedua adalah fiil mudhari mu'tal akhir, yang huruf akhirnya mengandung huruf ilat. Nah, yang ketiga, coba. Yang ketiga. Domir mutasil ya? Dan domir itu pembahasan domir isim, ini yang dibahas adalah fiil. Fiil. Mm-mm. Fiil mudhari yang bersambung dengan nun inas bukan Ustazah? Itu yang mabni. Nah, ini yang pertanyaannya adalah yang mu'rab. Ini kan telepon ya. Ada apa? Apa Ustazah? Yang mana ya Ustazah? Baik, kita lanjutkan dulu ke berikutnya. Coba yang terakhir. Umi Yuyun, coba. Af'alul khamsah ya Ustazah. Ya, af'alul khamsah. San. Pembagian af'alul khamsah. Coba Umi Vita. Ya, Ustazah. Ya, pembagian af'alul khamsah. Marfu dengan subutun nun. Bukan, apa aja yang termasuk dari af'alul khamsah? Oh, kirain yang itu. Af'alul khamsah itu Mm-mm. fiil mudhari yang bertemu dengan alif isnain kayak gitu ya, Ustazah? Naam, iya. Jadi af'alul khamsah itu terakhir hurufnya itu adalah nun. Coba disebutkan. Af'alul berarti ada berapa? 5 ya. Ada 3 ya. Dengan alif isnain waw jamaah ya muqotobah itu ya. Naam, coba disebutkan wazannya. Yaf'alani terus. Eh ini terus Hmm? wazannya ya. Yaf'alani. Jadi satu lagi. Yaf'alani, yaf'alanu. Iya, Yaf'alani. Taf'alani. yaf'alanu ya. Apa saja? Yaf'aluna. Oh, yaf'aluna. Taf'aluna. Dan satu lagi. Hmm. Taf. Eh, Ya, mau coba. ya
taf'aluna, taf'alina, ya. Ya, taf'alina ya. Nah, itu semuanya adalah af'alul khamsah dari fi'il mudhari. Nah, fi'il-fi'il yang telah kita sebutkan tadi itu nanti bisa berubah-ubah, bisa mansub, bisa majzum ya. Jadi bisa nasab, bisa jazm. Nah, terkait dengan nasab dan jazm berarti nanti ada huruf-huruf yang menyebabkan fi'il tersebut ya itu menjadi mansub seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk lagi, kita harus mengingat fondasi utamanya. Fondasi utamanya fi'il mudhari baik yang sahih maupun yang mu'tal dan af'alul khamsah perubahannya ketika mansub seperti ini ya. Di tabelnya. Untuk al-mudhari'us sahihul akhir ketika mansub ini, nah ini salah satunya awamil atau huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Di sini lan ya. Nanti ada an, lan, idan, kai, lamul juhud dan sebagainya di huruf-huruf penasabnya. Nah, kita lihat untuk sahihul akhir berarti huruf terakhirnya ini bangunannya sahih ya. Dari di sini lan yashroba. Berarti di sini alamat atau tandanya dengan fathah. Terus kemudian untuk af'alul khamsah, di sini contohnya cuma satu aja. Dia yang bersambung dengan alif isnanin ya, alif isnan. Nah, yang menunjukkan dua pelakunya, maka tandanya adalah dengan membuang huruf nunnya atau hadfun nuni. Yadhabani awalnya, yadhabani menjadi yadhaba ketika dimasuki huruf penasab. Kalau misalnya yadhabuna menjadi sama, hurufnya juga hilang. Huruf nunnya ya maksudnya. Jadi lan yadhabu seperti itu. Terus untuk yang taf'alina berarti ya tadhabina menjadi tadhabi ya nunnya hilang sama hadfu. Jadi itu untuk mansubnya fi'il mudhari af'alul khamsah. Kemudian untuk fi'il mudhari yang mu'tal itu dibagi menjadi 3. Nah, ini perubahannya itu ada yang sama, ada yang beda ya. Nah, kalau untuk mudhari mu'tal akhir dengan wawu, huruf terakhirnya itu wawu. Ya, di sini contohnya berarti yad'u ketika marfu, ketika dia mansub dimasuki huruf lan, huruf penasab menjadi yad'wa, berharokat fathah. Fathahnya nampak fathah dhahirah. Kemudian ketika dia fi'il mudhari'nya mu'tal akhirnya dengan huruf ya. Ya, mansubnya awalnya yahdi ya dhammah muqaddarah ketika marfu, maka ketika mansub diawali huruf lan menjadi lan yahdiya. Fathah dhahirah. Nah, kemudian ketika dia fi'il mudhari'nya mu'tal akhir alif, ya alifnya ada 2 seperti ini, ada yang alif tegak, ada alif maksurah atau alif bengkok kalau orang bilang tuh. Awalnya yaradho, ya dhammah muqaddarah, dhammahnya tidak nampak. Lan yaradhoya. Nah, ketika mansub maka fathahnya muqaddar. Sebentar kok fathah muqaddar ya. Lan yardho ya, fathahnya muqaddar. Jadi berbeda. Yang sama itu, yang nampak atau zahirah itu ketika huruf mu'talnya itu akhirnya waw dan ya. Jadi yang perlu diingat di sini
Yang mu'rab adalah fi'il mudhari'nya, bukan fi'il madhinya. Ya, yad'u, yahdi. Nah, cara untuk mengetahui misalnya dalam kalau kamus mau mencari arti yad'u berarti harus dicari akar katanya dulu, ya. Dicari fi'il madhinya, yakni da'a. Kalau kita nyarinya yad'u itu nggak akan ketemu ya kalau di kamus. Jadi dicari dulu da'a, baru kemudian di situ nanti ada tasrifannya. Da'a yad'u. Hada yahdi. Seperti itu. Nah, yang ini perlu apa namanya dipahami sekali ya. Mansubnya apakah hurufnya aja? Tidak. Yang nanti akan kita bahas ya. Apa itu? Di situ ada 7 ya. Ada an, idan, kai, lamul juhud, hatta. Nah, itu semuanya adalah huruf-huruf penasab. Nanti kita nggak akan detailkan, cuman kita sekilas aja biar nggak bingung. Nanti lebih ke apa namanya kita lihat contohnya di Al-Qur'an ya. Jadi buat diterapkannya di ketika kita baca Al-Qur'an biar paham oh ini ternyata diawali dengan huruf penasab misalnya lan. Oh, ternyata fiil setelahnya ketika fiilnya mudhari shahihul akhir berarti dia fathah. Ketika fiilnya adalah af'alul khamsah membuang huruf nun. Ketika fiilnya adalah mudhari mu'tal akhir wawu fathahnya nampak ya derwa. Ketika mudhari mu'tal akhir ya, fathahnya juga nampak ya dia. Ketika mu'tal akhirnya ini alif, maka dia fathahnya muqaddarah. Lan yaradha. Nah, ini kan hampir sama nih ya dengan yang marfu ya. Yaradha, ini juga yaradha. Jika tidak ada awamil penasab huruf yang menasabkan berarti dia marfu. Tetapi jika didahului oleh lan berarti dia mansub. Baik. Sampai sini ingat ya, Umahat buat murojaahnya sebelum kita masuk ke huruf-huruf berikutnya. Ya, naam Ustazah, afwan Ustazah. Yang tadi itu jadi fiil-fiil yang mu'raf itu tadi yang ditanyakan ya Ustazah, afwan Ustazah. Tadi Nah, masih iya, ini ya. ya, ilmu yang Al-mudhari'us iya. sahihul akhir ya Ustazah. Afwan Ustazah, Masya Allah. Iya, jadi ya tadi untuk fiil-fiil yang mu'rob itu yang perlu sangat diingat itu hanya fiil mudhari ya. Naam Fiil Ustazah. mudhari. Nah, ini ada 5 ini macamnya. Yang pertama sahihul akhir berarti semuanya yang bangunan hurufnya itu huruf sahih ya. Misalnya kataba yaktubu. Kemudian eh apa lagi? Ayo sambil ini mengumpulkan apa namanya kosakata. Naam, Ustazah. Jalasa ya jelisu gitu ya. Terus kemudian misalnya lagi semua fiil-fiil mudhari. Kita kemarin sudah belajar juga ya tentang ciri-ciri fiil mudhari itu yakni diawali dengan 4 huruf mudharaah yang disingkat dengan ana itu ya. Yang mana huruf hamzah digunakan sebagai kata ganti orang pertama atau saya. Dia bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannas. Jadi yang berbicara laki-laki atau perempuan. Misalnya afhamu, saya telah paham. Ashrobu, saya sedang minum. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua cirinya itu apa? Huruf nun. Nah, huruf nun di fi'il mudhari itu sebagai kata ganti orang pertama yang digunakan untuk memuliakan diri sendiri atau digunakan untuk orang pertama beserta orang lain. Artinya jamak ya. Jadi yang berbicara dia jamak lebih dari satu. Contohnya nafhamu, nashrobu, naktubu, nastamir. Nah, itu semuanya adalah fiil mudhari. Terus yang ketiga cirinya yakni ada huruf ya. Huruf yang di depannya. Jadi jika kita menjumpai sebuah kata di depannya ada huruf ya, berarti di sana ada kata ganti orang ketiga ya. Misalnya yakuma, dia sedang berdiri. Untuk ini aja yang tidak ada fi'il mudhari'nya coba misalnya kataba yaktubu.
dia seorang laki-laki sedang menulis. Kemudian yang keempat, yang terakhir yakni huruf ta di awal fi'il mudhari. Ya, huruf ta di awal fi'il mudhari itu sebagai kata ganti orang kedua untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau untuk perempuannya itu orang ketiga. Kalau untuk laki-lakinya orang kedua. Contohnya kalau untuk orang keduanya begini, tafhamu. Engkau misalnya seorang laki-laki telah atau sedang paham, sudah memahami juga bisa. Intinya seperti itu ya. Terus misalnya kalau untuk perempuan berarti apa? Masih ingat untuk perempuan? Taf'ilina. Ya, taf'ilina sedang melakukan pekerjaan berarti misalnya tasyribina. Tasyrobina, afan. Tasyrobina. Kemudian taktubina. Ya, itu untuk dia satu orang perempuan sedang menulis, misalnya kayak gitu. Nah, itu tadi ciri-ciri dari fiil apa mudhari. Ya, jadi harus kita tahu ana itu fungsinya hamzah itu apa, nun itu apa, ya itu apa, ta itu apa. Baik, sampai sini insya Allah bisa diingat. Dari pelajaran yang kemarin-kemarin ini tinggal murojaah aja kita sebelum masuki awamil nasab. Jadi kecuali nanti yang di nomor 3 itu ya, awamil nasabnya. Ini. Nah, ini tuh kalau yang ini tuh awalnya harus ada kata-kata dulunya ya. Kalau semuanya ini samaan, lan, kai, lamul kai, ya lam yang bermakna kai ya nanti. Jadi li gitu. Kemudian lamul juhud, lam yang bermakna al juhud, kemudian hatta dan an. Ini semuanya sama. Ini adalah huruf-huruf nasab yang dia memang untuk menasabkan fi'il mudhari. Ya, nasabnya hanya untuk fi'il mudhari. Nah, kemarin kita apa namanya beri contoh ya di situ yang untuk kita pada pembahasan di an. Nah, itu tidak memiliki arti khusus dan dia berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Nah, ini dalam surat An-Nisa ya, contohnya. Kemarin kalau kemarin itu dalam surat apa, Umar? Kok lupa? Dalam surat Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara 82, Syu'ara 82. Nah, ini ada lagi ya contohnya di surat An-Nisa ayat 27. Di sini ada kata an yatuba. Nah, ini yatuba, ini fi'il mudhari yang dia adalah sahih akhir. Maka ketika dimasuki dengan huruf an, ada huruf an di depannya, dia harokatnya fathah. Nah, an ini fungsinya untuk memisah dua kata kerja. Yang pertama kata yuridu, ini dua kata kerja. Kata kerjanya berasal dari fi'il mudhari. Sehingga tidak bisa, misalnya kata kerja langsung ketemu yuridu yatuba. Ini nggak bisa, maka harus dipisahkan dengan huruf an. Ya, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah hendak menerima taubat kalian. Alaikum. Ustazah boleh tadi diulang sedikit Ustazah yang tadi saya mau foto Ustazah. Yang Yang kata-kata banyak itu. Iya ini. Afwan. Mau difoto sebentar. Oke Ustazah. Jazakallah khairan kasihan Ustazah. sekilah khair. Ini ada ya di tabel. Udah difoto. Udah. Jadi kuncinya sebelum kita masuk ke huruf-huruf penasab, kita harus ini dulu apa namanya paham fil-fil yang mu'rab. Ya. Nah, makanya dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi tentang fi'il mudhari yang di sini tabel sini? Atau masih bingung? Jadi di sini kan cuman af'alul khamsah, contohnya cuma satu ya di sini. Contohnya yang dia bersambung dengan alif isnan yadhhabani, tadhhabani, yadhhabani aja. Nah, tidak berarti yang empat yang belum tertulis di sini itu tidak termasuk ya. Ini contohnya cuma satu aja Umahat. Jadi yang bersambung dengan wawul jamaah, kemudian ya khotobah itu juga sama. Ketika dia dimasuki dengan huruf menasab, dia hadfun nuni, menghilang apa menghapus huruf nunnya. Paham insya Allah? Itu saya mau tanya Ustazah. Mm-mm.
Itu al-fa'alu khomsa itu Af'alu khamsa. khusus untuk jamak antuma. Yang pokoknya yang dia ada alif isnannya, ya. Terus Semua yang ada kemudian, alif isnanya. jadi berarti untuk apa aja itu? Kalau untuk ada Berarti antuma, ada huma, mm-mm. enggak, pertama huma, iya, huna, huma ya, huma, Ya, terus jadi kalau ada alif isnain kan menunjukkan dua orang ya. ya, Nah, kemudian kalau untuk waul jamaah itu berarti kan menunjukkan jamak. Ya, hmm, itu kalau waul jamaah itu khusus untuk mudzakkar ya. Kalau untuk muannas kan bukan memakai itu. Nanti kalau muannas kan memakainya nun niswah. Nah, nun niswah itu kan termasuk yang tidak termasuk dalam fiil mudhari mu'rab ya. Berarti nanti untuk antuma itu ada laki-laki, ada mu'annas, ada mudzakkar ya. ya, Kemudian eh, antum itu juga untuk ada apa namanya mudzakkar tapi perempuannya tidak ya. Antuna berarti kan. itu wawu jama ya saja ya. Terus Yang itu. kemudian taf'alina itu untuk domir satu perempuan. Jadi yang beda itu cuma untuk taf'alina aja. Hmm. Yang wawu jama itu untuk antum, antum, Ah, yang an- yang dia mudzakkar. antuma. Hmm. Mm-mm. Berarti wawu jama cuma satu ya Ustaz ya? Dua ya, dua hum dan Iya, dan antuma. Baik saja. antum Baru kalau paham. Hmm. Kalau yang satu itu yang nggak pakai wawu jamanya berarti dia nggak kita gubris ya Ustaz ya? yang mana? Yang hua nanti kan maksudnya dia untuk sahih akhir. Baik saja. Akhir juga ya. Jadi ini fokusnya berarti af'alul khamsa tadi itu. Yang Hmm. maknanya huma mereka berdua untuk muannas dan mudzakkar, untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian antuma ya, untuk muannas dan mudzakkar juga. Terus kemudian untuk jamaknya ya, berarti untuk jamaknya itu yang hum dan antum. Kemudian satu lagi untuk antunafan, anti, tafa'ilina. Ya, Iring dengan bahasa. taf'alina. Hmm. Al-khamsa au yada'u lan yada'u wa. Jadi diganti dengan fathah ya Ustaz ya. Oh, Terakhir, yang berbeda itu cuman yang ketika mu'tal akhir alif. Ya, dia fathah muqaddarah. Jadi sama kayak ketika dia marfu juga domah muqaddarah. Di sini ketika dia mansub fathahnya muqaddarah. Ya, jadi yang zahirah itu yang mu'tal akhir waw dan ya. Yang nampak ya, zahir itu nampak. Fathah ini harokatnya, ya ini wa. Ya, bisa dibaca. hmm. Gitu. Nah, terus kita lanjutkan kalau kemarin itu contohnya yang huruf an di Yusuf ya kayaknya Ustaz ya. Si Yusuf sampai Yunus gitu. Yang ada ya, dua. syu'ara itu ya. Itu atau mau an yaufiro. Nah, itu an yaufiro dia masuk karena ada huruf an dan dia pemisah antara atau mau ya, atau mau dan yaufiro. Jadi tidak bisa langsung atau mau yaufiro, harus ada annya. Itu sudah merupakan kaidah. Kalau ditanya kita itu adalah kaidahnya. Ya, udah. Wa fi'il mudhari itu tidak bisa langsung bertatai. Bertatai itu berdasampingan, mutatalian. Ya tidak bisa langsung eh, apa namanya sampingan. Kemudian surat surat Yusuf ayat 13. Nah, an ya pula. Nah, di situ lamnya ya, fathah. Wa akhafu itu juga sama ya. Akhafu itu juga fi'il mudhari menasab apa namanya untuk memisahkan an itu memisahkan eh
Aku sama ya pula. Terus kalau yang di ayat 13-nya lagi, di situ ada kata antadhabu. Nah, di situ contoh dari af'alul khamsah. Jadi membuang huruf nunnya. Ketika tidak ada huruf an, maka dia tadhabu. Nah, ketika dimasuki huruf an, maka menjadi antadhabu. Jangan lupa misalnya menulis ketika dimasuki huruf nasab, huruf jazm. Kalau sekarang masih nasab, itu harus ada alif farikoh. Ya, alif farikoh itu yang terletak setelah wawul jamaah untuk membedakan. Di situ untuk membedakan dia wawu yang ada di isim atau wawu yang ada di fiil. Yang mana Ustazah? Yang alif farikohnya? Yang di Yusuf ayat 13 itu setelah wawu kena ada alif Umi ya. 13 ya. Sebentar Ustazah. Surat Yusuf halaman 13. Ya. Yang ininya ya itu ya. Ya Ustazah. 236 halaman 236. Ya kula itu ya. Ya kula. Ini 32. Itu kan. Iya. Yang Katanya Ustazah. antazhabu. Yang antazhabu. Oh, tadhabu. Harus ada alif di depannya berarti untuk membedakan apa Ustazah tadi? Kalau di Al-Quran sudah ada semuanya ya. Nanti kalau kita menulis sendiri misalnya lagi evaluasi gitu ya. Jadi kalau kurang alif farikohnya itu salah. Ya. Nah, Untuk ada alif membedakan apa farikohnya. ini Ustazah alif farikohnya ini? Membedakan wawul jamaah yang ada pada fiil dan wawul jamaah yang ada pada isim. Oh, gitu. Baik, Ustazah. Alif farikohnya. Ya. Baik, berikutnya di Yusuf masih ayat 15 ya. Wajma'u an yaj'alu. Nah, itu juga sama. Nah, kenapa dia nggak ada alifnya? Karena dia ada domirnya di situ ya. Yaj'alu. Mm-mm. Baik. Itu ya, tidak usah terlalu dibahas ini. Yang penting kita tahu di sini bahwa an itu sebagai pemisah dua kata kerja, ya. Terus kemudian dia menjadikan isim setelahnya itu mansub afan kok fiil. Fiil mudhari setelahnya itu mansub ya. Kalau fiilnya sahih berarti mansubnya dengan fathah. Kalau af'alul khamsah berarti mansubnya dengan membuang huruf nun atau hadfun nuni. Kalau fiilnya mudhari'nya mu'tal akhir waw, bagaimana tadi kalau mu'tal akhir waw tandanya jika dimasuki an? Ayo. Ya. Nah, Fathah dhahirah. fathah dhahirah. Ya, kalau dimasuki kalau huruf mutal akhirnya adalah ya, Fathah dhahirah. fathah dhahirah. Nah, kalau sekarang mutal akhirnya alif, Qadarah. Qadarah. muqaddarah ya, ditakdir. Ustazah apa? Bisa sebentar yang yaj'aluhunya itu tadi yang ini nggak pakai alif karena kenapa? Karena ada domir. Ada domirnya Umi. Ada domirnya ya. Iya. Baik. Nah, Jadi kalau nggak ada domirnya dia dipakai alifnya gitu saja. iya, betul. Kayak yang atasnya ya, antadhabu. Nah, itu bihi itu kan satu kata sendiri dia terpisahkan. Nah, kalau hu ini nempel. Jadi makanya dia ada alifnya. Apa? Tidak ada alifnya afwan. Jahabu bihi. Ada yang masih bingung sahabat semua? Iya. Jadi intinya ketika kita masuk ke pembahasan huruf-huruf penasab, itu berarti ini adalah awamil atau huruf-huruf yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya itu dia mansub. Nah, perubahan akhir tadi ada yang fathah ya, ada yang membuang huruf nun, ada yang fathah dhohiroh, ada yang fathah Qadarah. itu tiga kunci penting
yang apa namanya harus kita pahami sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau yang di kitab kita ini yang kita pelajari di sini memang ininya nggak terlalu detail karena nanti takutnya yaitu membuat kita bingung mungkin ya karena untuk pemula. Jadi memang cuman misalnya ini contohnya apa. Nah, kalau contoh-contoh di sini, contoh-contoh yang ada di kitab ini, contohnya bukan dari Al-Quran, jadi kayak menyusun kata sendiri. Nah, kenapa anak kasihkan contoh dari Al-Quran? Jadi pas kita saat membaca itu, jadi langsung bisa mempraktekkan, oh ini ternyata adalah awamil penasab yang menjadikan fi'il mudhari ini mansub gitu. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau yang ketiga ini ada kata idan ya. Kayaknya belum ada. Nah, idan. Nah, ini kalau dalam Al-Quran Anda belum bertemu. Jadi kalau idan ini Belum di belum di share Ustazah, belum di foto yang kedua, yang oh, lan. yang Afwan. lan. Iya. Sudah Ustazah. Afwan. Nah, kalau idan ini adalah maknanya itu jika demikian. Jadi ada kalimat sebelumnya. Jadi kayak ini tuh kalimat jawabnya. Ya, kalau dalam penjelasan yang pernah Ana dapatkan, idzan itu adalah huruf jawab dan jaza. Dan dia juga penasab. Dikatakan huruf jawab karena idzan ini berfungsi sebagai jawaban terhadap kalimat sebelumnya. Jadi di sini kan ada contohnya misalnya idzan tanjaha. Berarti sebelum kalimat ini kalau begitu kamu pasti akan lulus gitu. Nah, sebelum kalimat ini itu pasti ada kalimat sebelumnya. Ya, misalnya ya eh, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Misalnya sa'ajtahidu fi durusi. Ya, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Nah, terus habis itu yang mendengarkan ini menjawab idzan tanjaha. Kalau begitu kamu pasti akan lulus. Nah, jadi setelah belum idan ini pasti ada kalimatnya. Jadi kemudian baru dia dijawab idan. Jadi kayak percakapan dua orang gitu ya. Jadi sebelumnya harus ada kalimatnya. Terus misalnya apa lagi ya? Atau misalnya idan wallahi tanjaha. Jika demikian demi Allah engkau akan lulus ya. Atau misalnya kalau diberikan nama orang setelah idan ini, misalnya tadi kalimatnya itu saur, sebentar, gimana ini nulisnya? Ini ya. Afan, biru, sa'ajta, sa'ajtahidu. Ini jimnya sukun. Sa'ajtahidu. Nah, ini salah satu ciri fi'il mudhari ya, dia dihawli oleh huruf sin. Sa'ajtahidu fi durusina. Fi durusi, fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Nah, kemudian jawabnya misalnya tadi itu kalau di kitab apa? Idan tanjaha. Idan tanjaha. Nah, jadi setelah kata idan di sini fiilnya itu mansub dengan fathah.
Nah, kalau ini belum ini ya, belum dapat di ini di Al-Qur'an, barangkali nanti Umahat eh, mencari ya, kalau ada nanti boleh di-share di grup. Pembahasan Idan ini dulu aja ya. Jangan terlalu banyak karena memang dia butuh 2 kalimat eh, apa namanya sebelumnya. Jadi intinya Idan ini menasabkan fiil. Adapun fiil-fiil yang dinasabkan adalah yang pertama fiil mudhari sahih akhir, kemudian afalul khamsah, kemudian mu'tal akhir. Baik, kita lanjut. Ustazah mau tanya, nasab itu kan sebenarnya yang kayak untuk maf'ul bih ya Ustazah ya. Oh, itu nanti pembahasannya adalah isim-isim Hmm. yang masuk Oh gitu ya. ya. Nah, Jadi kalau ini dinasobkan tuh maksudnya diapakan ya Ustazah? identik nasab itu dengan tanda harokat akhirnya fathah. Jadi berhubungan sama harokat akhirnya itu ya enggak. Betul. Maksudnya Jadi kalau yang diisi mansub, itu Umi tidak hanya isim saja, fiil pun juga ada yang mansub. Nah, nanti mansubat atau isim-isim yang mansub itu apa aja, termasuk salah satunya yang Umi bilang tadi, maf'ulun bih, gitu ya. Oh gitu ya Ustazah. Jadi enggak seperti isim isim kan untuk maf'ul Sama. bih. Iya, jadi kalau isim itu untuk maf'ul bih, jadi nanti juga sama, isim itu mansubnya juga dengan fathah, ada yang dengan ya, ada yang dengan alif. Nah, Iya. seperti itu ya. Yang udah Oh, kita pelajari di muqaddimah awal, kok muqaddimah awal yang isim-isim yang mu'rab itu ya. iya ya. Oh ya, baik Ustazah. Nah, sekarang yang ini, bahasan ini adalah dalam lingkup huruf yang menjadikan fiil mudhari itu mansub. Jadi hurufnya itu apa aja sih? Nah, seperti itu. Baik Ustazah. Jazakallah. Wajib khair. Kita lanjutkan sekarang masuk ke kai. Ya, kalau di dalam kitab halaman 66 ya, ini artinya adalah supaya. Nah, di sini kalau kai ini sebentar aja carikan contohnya dalam Quran. Nah, ada di surat Al-Hadid ayat 29. Gimana ya nyarinya? Sebentar. Taruh. Oh ini. Hmm, kok hilang? Al-Hadid ya. Al-Hadid itu juz 27. Ayat 29. Sudah ketemu di Qurannya masing-masing? Ini, Mahat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, ada likaila. Likaila tak sau. Bentar. Belum muncul di layar Ustazah. Oh, sepertinya tidak bisa ya. Iya, kayaknya nggak mau ininya pas sinyal anak kali ya. Ini nggak bisa ya, padahal ini sudah ada anunya.
Nggak ada Ustazah. Ayat terakhir ya Ustazah ya? Ayat terakhir ya? Nah, ayat terakhir. Kalimatnya apa Ustaz? Yang di Al-Hadidnya itu? Ya, Al-Hadid 29. Likai tak sawu alam Kan Ustazah? Li Allah ya'lamu kayaknya 9 loh. Belum. hadis 29 kan? Nggak ada kata kaila di situ. Gak ada kata likaila Ustazah. Likaila itu 3. Likaila tasawu alam ma fatakum. 23. Oh Kai iya, ya. likaila. Ya, 23 ya. Likaila tak tahu ala ma fatakum. Iya, nggak bisa ternyata. Kok muncul ya screen. Al-Hadid 29 ya. 23 Ustazah. 23. 23. Nah, itu di situ ada kata kai. Ya, dia sebelumnya ada huruf jarnya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya itu manjur. Nah, di sini sau tak sau awalnya adalah tak. Nah, kai. Nah, ini namanya alif harikoh itu yang ini Umi. Jadi tidak ada nun setelahnya maka diberikan ya setelah waw. Coba kita cari lagi selain itu. Nah, itu di surat Al-Hasr ayat 7. Ila yakuna zulatam Surat apa Ustazah? surat al ila yakuna zulatam baina ayat 7. Nah, itu baik ya. Tapi mana ya? Hmm, ya aku 7. Wama fala wali rasulih. Hmm. Kaila yakuna. Kaila yakuna. Nah, itu kainya terus kemudian fiil yang dimansubkan itu kalau fiilnya yakuna ya. Karena dia termasuk fiil yang nakis dari yakunu maka menjadi yakuna. Ya apa? Sahih akhir. Itu ya contoh dari kai. Berikutnya masuk ke
Nah, yang kalau di sini contohnya apa? Kaitan jaha ini juga sama. Harusnya dia ada eh, harus ada kalimat sebelumnya ya, kaitan jaha. Terus masuk ke lamul kai, ini lam yang maknanya itu supaya. Ya, lam yang maknanya itu supaya. Contohnya di sini saya datang untuk belajar jitu li ata'allama. Ya, jadi jika ada huruf fi'il mudhari, fi'il mudhari sebelumnya ada huruf li, ya, ternyata huruf li itu tidak hanya huruf jar aja, ya. Huruf li itu juga bisa huruf penasab, yakni yang menasabkan fi'il mudhari. Maka di sini dia fi'il mudhari'nya mansub dengan fathah. Ata'allama. Kalau masuk dalam isim maka dia memajrurkan ya. Li-nya itu bukan arti supaya, tapi kepemilikan. Bisa untuk juga ya. Misalnya li Zaidin untuk Zaid. Nah, kalau di sini li ata'allama yang masuk lam yang masuk berarti di sini lamul kai, bukan lam dari dari huruf jar ya. Jitu saya datang untuk belajar. Kemudian yang berikutnya nomor 5 itu liya'budullaha. Liya'budu. Nah, di sini ya'budu. Nah, awalnya ya'buduna karena dimasuki oleh lamul kai, lam yang artinya kai ya, jadi li di situ eh, agar mereka menyembah Allah. Kalau Jadi dalam kalau lijar itu saja berarti untuk di isim ya. Kalau li yang ini fi'il mudhari gitu ya. betul. Jadi beda ya. Kalau huruf Gitu. li atau lam yang masuk ke dalam isim berarti dia huruf jar memajrurkan isimnya. Jadi harokatnya kasroh kebanyakan ya. Kecuali nanti yang masuk ke dalam ghairu munsharif maka pengganti kasrohnya adalah fathah. Nah, kalau yang lamul kai ini li di sini berarti ini masuknya ke dalam fiil mudhari. Maka menjadikan fiil tersebut itu mansub. Nah, mansubnya bisa dengan fathah, bisa dengan hadfun nun, kemudian fathah muqaddarah dan fathah dhahirah ya kalau untuk fiil yang mu'tal. Nah, itu yang harus dibedakan li. Jadi jangan bingung kalau ketemu huruf li di fiil dan ketemu huruf li di isim. Katanya isim tidak bisa katanya fiil tidak didahului oleh huruf jar. Kalau ini didahului berarti di sini li-nya adalah lamul kai atau lamu kai. Lam yang maknanya kai, gitu ya maksudnya tuh. Lam, jadi lamnya itu li-nya itu maknanya supaya atau agar atau untuk. Ustazah nanti bisa diulang lagi Ustazah untuk yang fi'il mudhari mu'talnya. Oh, fi'il mudhari mu'talnya yang ininya apanya? Yang mansubnya. Ya, yang maksudnya mulai dari mu'tal awal, mu'tal tengah, sama mu'tal akhir ya. Oh, nah kalau mudhari ini berarti kita yang mu'tal akhirnya yang Mu'tal kita akhir belajar. aja yang bermasalah ya. Mu'tal mu'tal Kalau mu'tal awal awal tengah sama nanti ya. masuknya tadi Sama. ya. Jadi kita fokusnya di mu'tal akhirnya. Jadi semuanya fi'il mudhari mu'tal yang diakhiri dengan huruf ilat yakni alif, wawu dan ya, maka nanti di situ ketika mansub keadaannya berbeda-beda ya. Ada yang zahirah fathahnya, ada yang muqaddarah. Nah, seperti yang dicontoh surat Al-Hadid ini Ustazah, likaila tak tahu kan ya. Asal katanya apa Ustazah? Tak tahu nah. Likaila tak sau. Iya, itu ada apa namanya nunnya itu. Di domir apa ya? Itu jamaah Saja linya itu khusus untuk apa? Kai aja saja. Dia kalau fiil khusus kai gini, saja. gini. Kan kalau biasanya kan dia isim ya yang bisa didampingkan dengan huruf jar. Itu hanya kai aja apa ada beberapa fiil apa kai aja saja? Ini untuk yang lamul kai, ini maksudnya begini loh. Lamu itu maksudnya lam.
Lam yang maknanya kai. Jadi lam yang maknanya supaya. Jadi yang tadi kan kita bahasnya kai ya, artinya supaya. Nah, untuk yang nomor 5 ini, lamu itu maksudnya huruf lam yang maknanya supaya. Bingung nggak? Sampai sini bingung kah? Sedikit. Contohnya ada li, ada kai, Ustazah. Mungkin jadi bingung. Ada li, Nah, kailah, tahu ini kan ya. Ada li, ada kai. Gitu. Apakah selalu dia bersambung? Ataukah dia ada berpisah juga, ada bersambung juga gitu. Mungkin itu yang jadi bingung. kalau di surat yang tadi, yang maknanya apa dulu yang bahas lamul kai atau yang kai? Kalau yang di surat Al-Hadid ayat 23 tadi ya. Nah, itu likaila. Nah, yang kedua kalau yang di hasar itu al-hasar itu afan. Tadi berarti Anda salah menjelaskan ya. Kalau yang di hasar itu kai, langsung kai ya. Kai layakuna. Tapi kalau yang di surat Al-Hadid ayat 23 tadi itu likaila. Berarti di sini linya langsung bersambung. Seperti Jadi itu. kalau orang nggak tahu kan ini pasti dikiranya isim kan saja kalau kita nggak belajar ini. Jadi ada dua huruf nasab yang menasabkan satu fiil gitu, maksudnya di sini. Jadi Ada kalau kai yang gitu. iya, jadi kai sebenarnya kai sama lamul kai itu maknanya sama ya. Cuma nanti penggunaannya itu beda. Jadi kalau diartikan Coba misalnya ada yang tahu lagi dalam Al-Qur'an misalnya bertemu dengan kai atau lamul kai. Barangkali ada yang ketemu. Lah ya. Liya firalakallahu ma taqaddama min dzalika. Kalau liyaufira, kalau yang berikutnya lakum ayyukum ahsanu amala, itu ada apa ya? Liyaghfira. al-mulk. Al-mulk ya, liyaghfira lakum ayyukum ahsanu amala, liyaghfira berarti. Ya, kalau Jadi, sudah itu membahas ini memang waktunya Masya Allah ya. Nanti bolehlah ya dicari di juz 29 tentang huruf-huruf penasab ini ya. Kecuali mungkin nanti idzan tuh pasti insya Allah kayaknya belum Ana temukan sih. Nanti barangkali Umahat bisa menemukan idzan tuh di mana letaknya. cek sini Pak. Ya. Iya, masuk sini. Li ashabil bukan. Nah, bedanya misalnya nih untuk membedakan itu isim apa fiil kayak di sini ya di surat Al-Mulk ini pas buka Al-Mulk tadi yang umum ini. Di ayat 11 itu ada fa'tarafu bidzambihim fasuqal li ashabi. Nah, itu bisa kita lihat bahwa di situ hurufnya adalah huruf jar bukan huruf lamul kai, bukan huruf lam yang memasuki fiil. Jadi kalau memasuki isim berarti di sini harokatnya kasroh. Kemudian sebentar, ini film mudhari. Ada lagi situ yang lamul kai yang maknanya di surat Al-Fath ya ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, liyaghfira. Nah, di situ ada di situ linya adalah lamul kai. Maknanya supaya juga. Kadang juga lamul kai ini disebut lamul ta'lil. Ya, istilah itu jangan dibingungkan dulu ya, Umahat semuanya. Enggak, saya mah cuma mau tanya ini doang saja. Apa namanya li itu hanya bersambung dengan kai aja apa ada lagi saja yang bisa bersambung dengan huruf Liya Dia bisa langsung. tidak harus bersambung dengan kai. Ada beda liya yang itu tadi saja. di surat Langsung Al-Fath bersambung. coba. Di surat Al-Fath ayat 2 itu ya, coba dilihat di situ. Nah, itu langsung hurufnya lam, liya ufiro.
Kalau yang likai yang pertama likai lata sau, nah itu bersambung dengan huruf kaila, likaila, ya. Kalau yang di surat Al-Fath ayat 2 itu langsung li saja. Hurufnya menyerupai seperti kayak huruf jar yang masuk pada isim. Cuman ini huruf lamnya adalah huruf yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Jadi fi'il setelahnya itu mansub. Jadi kalau ketemu dalam Al-Quran, di depannya ada huruf lam, terus kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, berarti di situ hurufnya adalah lamul kai, lam yang bermakna kai. Jadi tidak harus disambung dengan kai juga ya. Oh Ada gitu. ada yang li. Nah, yang li ini Boleh jadi jadi gimana Ustazah? Tunggu apa siapa sih? Iya. Sabar. Silakan. Mukenta, gimana Mukenta? Tadi apa oh gitu? Silakan saja. Enggak tadi apa pada bertabrakan ngomongnya jadinya enggak kedengeran. Apa yang dibilang Ustazah Afwan. Mana tadi? Hmm. Jadi gitu ya. Jadi huruf lamnya ini tidak harus bersambung dengan likaila atau kaila. Ada yang bersambung yang disebut dengan kai tadi tapi jadi bedanya itu likaila. Nah, kalau yang di surat Al-Fat buka Al-Fat coba ini saya nggak Ayat bisa. berapa saja? Halaman 511 sahabat. Nah, mungkin entah nggak apa-apa kalau mau share Al-Quran ini saya nggak bisa yang itu. Kok tumben sinyalnya mungkin. Al-Qurannya berat. Al-Quran saja. Liyaghfiro di situ dia setelah huruf li itu ada fi'il mudhari ya. Fi'il Ayat berapa mudhari saja Afwan? Ayat berapa saja? Al-Fath ayat 2. 2. Baik. Al-Fath itu juz 26. Baik. Sudah saja. Nah, di situ ada liyaghfiro ya. Laka fathah mubina liyaghfiro laka. Nah, liyaghfiro laka. Liyaghfiro laka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Nah, di situ liyaghfiro ro-nya di situ mansub dengan fathah. Nah, itu langsung kan ya huruf lamnya tidak ada kainya dulu. Terus berikutnya lagi contoh lagi di surat Al-Ahzab ayat 73. Al-Ahzab 73 liyu'adziba. Nah, di situ fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' yang sahihul akhir sehingga ketika dia mansub didahului oleh lamul qai itu dia fathah. Yu'adziballahu munafiqina. 418 sahabat semua. Ayat berapa saja? Zab 73 kalau Al-Fat tadi ada 2 ya. Al-Fat ayat 2. Nanti mungkin itu ya tugasnya mencari dalam Al-Quran ya di juz tapi juznya dibatasin aja 29 atau juz berapa? Juz 29. Tapi kalau nggak ada juga boleh juz berikutnya. Nah, yang udah kita bahas aja, Umi, yang an, kemudian anlan, idan kalau ada, sama kai dan lamul kai, ya 5 berarti ya. Oh, sudah. Apa namanya? Nggak usah misalnya ayatnya panjang banget, jadi nulisnya ini aja, yang satu potongan kata gitu. Nanti kalau bisa dikumpulkan, maksudnya digabung jadi satu semua tolibat terus di ini kan PDF kan ya. Baik, itu dulu ya. Hari ini kita belajarnya baru huruf penasabnya dapat 5. Mbak Sah. Ya, nah nanti itu ada latihan. Mungkin kalau sudah masuk latihan, tapi di sini latihannya masih mudah ya, masih sepenggal-sepenggal. Jadi insya Allah mudah sekalian dikerjakan itu latihan 60 di halaman 67. Nanti pekan depan kita bahas.
Barakallahu fikuna jami'an. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita cukupkan? Ya, itu baru penasab ya. Nanti masuk ke adawatul jazimah itu juga banyak, lumayan sampai 11 kalau nggak salah. 12. Jadi kalau tidak ada kita cukupkan dulu halaqah belajarnya pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits as-salih li sya'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan. khair, Ustazah. Ustazah.